Setelah mengetahui beberapa kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah, ada juga bentuk-bentuk kemesraan dari pasangan suami isteri ini. Inilah beberapa hal dari kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah yang bisa dijadikan contoh demi kebahagiaan hubungan suami isteri. Pertama, menempelkan mulut pada bekas makan dan minum isteri. Kemesraan ini tentunya melebihi kemesraan makan sepiring berdua. Siti Aisyah radhiyallahu anhu berkata, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuguhkan sebuah wadah air kepadanya, kemudian aku minum dari wadah itu sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya kemudian memakan bagian darinya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadits riwayat Ahmad. 2. Mandi bersama. Melihat sosok Nabi Muhammad yang berwibawa, ternyata juga memiliki sisi romantisme kepada isterinya. Aisyah berkata, dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan sisi romantisme dan kasih sayang bahkan setelah melakukan hubungan intim. Nabi Muhammad sosok suami panutan yang ideal. Bahkan Rasulullah pernah berkata bahawa sebaik-baik laki-laki adalah yang baik perlakuannya kepada isterinya. 3. Memberi perlakuan baik saat isteri haid. Saat haid, seorang perempuan bisa berada dalam mood swing. Sebagai suami, Nabi Muhammad mencontohkan perlakuan terbaik kepada isterinya. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Quran sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadits riwayat Abu Hurairah. Bukan hanya itu, bahkan Nabi Muhammad juga menunjukkan sisi lembutnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dahulu aku menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku dalam keadaan haid. Bukhari dan Muslim. 4. Memberi panggilan khusus. Rasulullah suka memanggil Siti Aisyah dengan panggilan Ya Aish, dan dalam kultur Arab, pemenggalan huruf akhir dan panggilan kecil menunjukkan panggilan manja tanda sayang. Bukan hanya memenggal panggilan kecil, Nabi Muhammad juga mempunyai panggilan khusus. 5. Berbincang bersama isteri di luar. Berjalan bersama di malam hari bersama isterinya, kemudian Rasulullah membincangkan banyak hal di luar rumah. Kemudian berbicara dari hati ke hati hingga mengingat memori bersama. Bukankah itu sangat mesra? Dan ini pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Mengajak isteri makan di luar. Seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kuah kaldu paling sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengundangnya untuk makan sedangkan Aisyah berada di samping Nabi. 7. Menenangkan amarah dengan cara unik. Sudah selayaknya pasangan suami isteri memiliki perbezaan pendapat dan dapat mengatasinya dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar perbezaan itu tidak memicu amaran dan berakhir menjadi konflik. Hal ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad saat melihat Siti Aisyah marah. 8. Hanya menikah sekali. Kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah bukan hanya terjadi saat mereka hidup. Dicatatkan sebagai kisah cinta yang sejati. Aisyah tidak pernah menikah lagi setelah Nabi meninggal. Mengingat banyaknya momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama, Aisyah merasakan rasa duka yang begitu mendalam kerana kehilangan. Bagaimana tidak, sosok yang begitu dicintainya itu meninggal dalam pangkuannya. Semoga kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah ini menjadi inspirasi dalam menambahkan bumbu kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga bagi seluruh pasangan suami isteri.